Belajar di rumah, belajar di rumah, belajar musik di rumah saja. Oke, sampai ketemu kembali bersama dengan saya Andre, ya boleh dipanggil Coach Andre atau Mr. AG, Coach AG, terserah. Ya, hari ini kita akan masuk ke volume kedua. Ya, di volume pertama kita belajar tentang mengenal hardware dari gitar akustik. Ya, gitar akustik sama gitar elektrik sebenarnya sama hardwarenya. Ya, cuman tambahannya dia ada pickup sama preamp aja kalau gitar elektrik, ya. Tapi secara garis besar baik gitar akustik, gitar elektrik, bass akustik, ya, bass elektrik atau ukulele yang kalian boleh lihat nih di belakang ini, itu bagian-bagiannya sama saja. Ya, saya hanya mengulang coba sebelum kita masuk ke volume 2. Ya, ini ada body gitar, ada face gitar, ada back gitar, ya. Ada whole, ya, rotation, decoration boleh juga, ada neck, ya, atau leher gitar, dia ada head atau kepala gitar, ada dryer, ya. Kalau dryer jumlahnya 6, berarti senarnya jumlahnya 6, ya. Dihitung dari bawah, senar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, atau E, A, D, G, B, E. Ya, apalagi ada high heels, ini high heels, ya, ada bridge dan ada nut yang putih ini, ada fret, ya. Itu secara garis besar hardware dari gitar, ya. Memang harus tahu, ya, minimal harus paham, ya, tentang hardware gitar sebelum kalian nanti akan belajar banyak tentang gitar. Ya, analogi sepeda, ingat di volume 1 saya jelaskan tentang analogi sepeda. Nah, kalau kalian bisa main sepeda, pasti sebelumnya kalian akan belajar dulu tahu minimal ada roda, ada rantai, ya, ada saddle. Jadi waktu rusak kalian tinggal benerin dan minta ke tukang servisnya apa yang harus dibenerin. Nah, jadi kalau kalian mau ada yang mau dibenerin gitarnya, ya harus tahu apanya, bridge-nya, nutnya, snare-nya, dryernya, head-nya, neck-nya, dan sebagainya. Ya, oke. Di sisa waktu 20 menit ke depan, ya, kita akan belajar banyak hal tentang chord, ya. Kemarin di volume 1 kita belajar pengenalan gitar, ya, selama 30 menit, ya. Di volume 2 juga sama, 30 menit, ya. Saya akan awal tadi menit pertama di introduction dan review di volume 1, ya, supaya teman-teman atau student bisa mengingat dulu pelajaran sebelumnya sebelum kita masuk ke volume 2, ya. Volume 2 ini bicara kita langsung belajar chord, ya. Ingat pesan saya di volume 1 bahwa saya akan mengajarkan kepada sebuah student atau siapapun yang melihat channel YouTube saya, ya, itu menganalogikan atau saya mengajar supaya cepat bisa, ya, bukan lagi belajar seperti sekolah musik, belajar not angka, not balok, atau ornamen lainnya. Tidak, saya langsung belajar bagaimana kalian bisa main musik, ya, main lagu, ya, secara gampang, secara mudah, ya. Sisanya kalian bisa belajar buka di YouTube, ya. Zaman sekarang itu tutorial pembelajaran udah gampang sekali, kalian bisa buka dimanapun, ya, kalian berada, tidak mesti harus di sekolah, ya, secara offline, online pun kalian bisa melihat, ya. Oh ya, kalau kalian mau lebih detail lagi, ya, bisa buka channel YouTube dari Dawai Musik, ya, atau follow IG dari @dawaimusik, ya. Nanti kalian bisa melihat banyak video-video pembelajaran, baik itu gitar, baik itu drum, baik itu bass, ya, baik itu keyboard, ya, ada juga nanti ukulele atau musik tradisional, ya. Kalian bisa subscribe di channel YouTube saya Dawai Musik, dan jangan lupa follow IG saya @dawaimusik, ya. Dan
bunyikan loncengnya ya, supaya nanti kalau ada video yang baru saya upload, saya akan langsung share di hari juga, dan student atau siapapun yang akan melihat bisa langsung dapat notifikasi dan bisa langsung buka ya. Oke, kita akan masuk ke chord dasar Do sama dengan C. Ingat waktu di volume 1 saya selalu bilang bahwa belajar alat musik harmoni, ini harmoni ya, alat musik yang bisa dimainkan dalam bentuk chord dan melodi, ini harmoni ya. Ingat selalu nama saya A G, A sampai G ya, nama saya Andre Gultom. Jadi ingat A sampai G. Jadi chord hanya sampai G, nggak ada lagi chord H, I, Q, Z ya. Jadi mungkin kalau kalian yang belum mendengar atau melihat channel saya mungkin masih salah, masih oke. Tapi setelah mendengar channel saya ini ya, melihat channel saya ini harusnya sudah ngeh ya. Jadi ingat saja nama saya AG ya. Jadi chord hanya ada A, chord B, chord C, chord D, chord E, chord F, dan chord G. 7 chord ini ya. Nah, tapi penyebutannya harus mulai dari C. Karena itu bicara do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi harus bicara C, D, E, F, G, A, B, C. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. C, D, E, F, G, A, B, C. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Atau do tinggi, do rendah, do tinggi. Paham ya? Sampai sini mudah-mudahan bisa diikutin ya. Kalau masih belum bisa diikuti, nanti bisa lihat lagi ya YouTube ini ya, back lagi ya. Ini pokoknya saya menjelaskan secara gamblang dan mudah dipahami ya, mengajarkan supaya cepat bisa main gitar. Jadi tidak lagi belajar yang notasi, not balok dan sebagainya. Jadi kalau saya mengajarnya memang berdasarkan pengalaman ya. Jadi supaya cepat menangkapnya. Ya, saya karena udah hampir 10 tahun, 12 tahun ya mengajar di institusi sekolah musik, baik sekolah resmi. Jadi saya selalu mengajarkan murid semuanya yang penting bisa main ya. Baik itu main drum, main gitar, main bass. Ya, yang penting bisa main ya. Memang teori penting, tapi itu bukan esensinya ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa bermain. Sama waktu kalian belajar bahasa Inggris, memang vocabulary-nya segala macamnya harus dipelajarin ya. Tapi memang yang terpenting bagaimana kalian bisa berkomunikasi ya, bisa berbicara, itu terpenting ya. Karena itu sebenarnya praktek yang memang kita harus pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita akan masuk ke chord dasar pertama, Do sama dengan C. Ingat di volume 1 saya pernah kasih tahu bahwa setiap chord itu punya keluarga ya. Do sama dengan C punya anak 7, D 7, E 7, F 7, G 7, A 7, dan B 7. Oke, 6 chord ini kita buang dulu. Kita akan belajar secara bertahap dari Do sama dengan C ya. Punya anak jumlahnya 7 ya. Ingat ya, kalau gampangnya kita sebut aja keluarga Bapak Charlie karena ada depannya C. Keluarga Bapak Charlie punya anak jumlahnya 7. Nah, ini harus kalian hafal, tahu mainnya ya, karena ini bicara inside chord ya. Makanya kalau kalian selalu lihat ada beberapa orang kok dia main lagu yang dia nggak tahu sebenarnya lagunya, tapi kok dia bisa mainin secara baik gitu ya, tanpa dia melihat chord contekannya. Kenapa? Karena dia sudah hafal inside chordnya dari Do sama dengan C apa. Jadi kalian juga harus tahu ntar Do sama dengan C isiannya apa aja ya. Ingat ya, lebih gampang gini deh. Kalau kalian misalnya rumah Bapak Budi, punya ibu misalnya Dina, punya anak namanya misalnya Dini, Andi, sama Gatot. Ya udah, 5 itu aja. Jadi di rumah itu hanya ada 5. Nggak boleh ada orang lain selain 5 orang ini. Ini pemilik rumah tersebut. Sama di Do sama dengan C, anaknya 7.
itu pemilik dari chord dari Bapak C, keluarga Bapak Charlie. Jadi kalau kalian ketemu lagu yang biasanya kalau ada lagu, coba kalian perhatikan di buku musik, depannya pasti misalnya gini, judulnya misalnya Twinkle Twinkle Little Star. Pencipta misalnya siapa, beatnya misalnya 4/4 atau apa gitu, misalnya beatnya dangdut gitu ya, nanti ditulis do sama dengan apa, C, D, E, F, G atau B ya. Kalau do sama dengan C berarti kalian harus hafal anak dari do sama dengan C apa aja. Ini penting, jadi kalian harus paham dulu nih di sini ya. Kalau kalian nggak paham nanti melangkah ke materi berikutnya susah ya. Pelan-pelan. Sekali lagi kalau lupa nanti mundur lagi. Nanti kita akan belajar juga abis ini lagunya di do sama dengan C. Ya, di channel saya ini nanti saya di deskripsinya saya akan kasih nanti link lagunya yang do sama dengan C apa aja. Saya akan kasih 2 link lagunya do sama dengan C. Jadi kalian waktu nanti lupa lagunya, buka channel saya, klik nanti di deskripsinya langsung saya akan letakkan link lagunya untuk do sama dengan C. Ya, saya pastikan bahwa lagunya sesuai dengan nada dasarnya. Ya, sesuai. Jadi bukannya apa ya, istilahnya itu bukan lagu yang modulasi atau lagu yang overtune, tapi sesuai dengan nada dasarnya yang ada di channel YouTube-nya orang lain yang mengupload atau original songnya. Ya, oke. Jadi ini ada yang pertanyaan. Oke, kita akan belajar di do sama dengan C. Saya akan menjelaskan karena tutorial YouTube ini akan dipakai untuk jenjang apa aja boleh. Pembelajaran di SD, di SMP, di SMA, mungkin di kuliahan, sekolah musik, boleh, silahkan, bebas aja. Karena saya menjelaskan sekali lagi dengan cara gamblang yang memang langsung bisa. Ya, oke, do sama dengan C. Ya, mudah-mudahan bisa melihat di papan tulis saya. Saya akan dekatkan papan tulisnya. Oke. Do sama dengan C. Ya, ini punya Bapak, ya. Oke. Saya akan naikkan dikit. Itu do sama dengan C. Kebalik ya tulisannya ya. Ya. C ya punya anak D minor, E minor, F, G, A minor, B minor. Ini anaknya nih. Ya, atau kalau ditulis dari atas nada ke-1 do, re, mi, fa, ya, fa ada, sol, la, si, do. Ya. Kelihatan ya? Nah, ini ya. Jadi harus selalu ingat chord ini. C, D minor, E minor, F, G, A minor, B minor, dan C. Oke. Nanti saya akan tulis di deskripsinya lebih jelas ya, turunan dari do sama dengan C ya. Mungkin kalau sekarang agak sedikit terang ya cahayanya. Nanti saya akan tulis juga selain link lagunya juga deskripsi dari turunannya ya. Pokoknya ingat aja, do sama dengan C punya anak D minor, E minor, F, G, A minor, B minor. Kembali ke C. Ya. Jadi kalau kalian pulang, kalian berangkat dari rumah, mau ke mall sama Mall Serpong atau ke BSD, pasti nanti pulangnya harus ke rumah lagi. Ini analoginya. Jadi C ketemu C. C, D minor, E minor, F, G, A minor, B minor, dan C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, ini kita bicara keluarga Bapak Charlie. Keluarga Bapak C. Ingat ya. Biasanya orang sering bilang nada kedua ya, jadi D minor, E minor, F, G, A minor, nada kedua 3, 6, 7 itu selalu minor. Ya.
dalam sebuah chord pasti ada dua unsur ini. Kalau C, contohnya C, pasti ada mayor dan ada minor. Kalau D, pasti ada mayor dan minor. Ya, tapi untuk bicara not turunan, rumusnya nada kedua 3, 6, 7 itu minor. Jadi nada pertama tadi apa? C, kedua minor, ingat D minor, ketiga E minor, 4 F, 5 G, 6 E minor. Habis apa di A? Sorry, A minor. Saya ulangi ya. C, D minor, E minor, F, G, A minor ya, B minor dan C. Jadi 2, 3, 6, 7 selalu minor. Gampang. Jadi kalau kalian sudah hafal rumusnya, kemanapun kalian pergi, nggak tahu pun lagunya, kalian akan bisa mainkannya. Ya, jadi 2, 3, 6, 7 minor, sisanya mayor. Kalau mayor biasanya nggak ada lambang apa-apa, hanya C polos. Tapi kalau minor biasanya ada M kecil. Ya, 2, 3, 6, 7, sisanya mayor. Ingat, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7. Sisanya mayor. Berarti sisanya mayor apa aja? 1, 4, 5, dan 8. Ya, makanya kalian ingat 2, 3, 6, 7-nya aja yang minor. Sisanya pasti mayor. Oke. Kita akan langsung belajar chordnya ya. Dari C bapaknya. Ya, C. Nah, C di volume 1 udah saya coba jelaskan. Kita akan jelaskan lagi di C. C itu ada di, ingat ada, kita punya fretnya. Fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5, dan seterusnya. Senarnya dihitung dari bawah. Senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau saya bilang kunci C, silakan dimainkan di telunjuk fret 1, senar 2. Yang ketiga, fret 2, senar 4. Jari tengah. Jari manisnya, fret 3, senar 5. Ulangin. Jari telunjuk, fret 1, senar 2. Jari tengah, fret 2, senar 4. Jari manis, fret 3, senar 5. Ya, ini namanya triad. Do, mi, sol. Ya, jadi kalau dibunyikan bersamaan dia akan menghasilkan bunyi. Iya, jadi bunyinya pastikan jangan sampai bunyinya yang di volume 1 saya kasih tahu tentang bunyi jambu klutuk. Jambu klutuk, jambu klutuk. Ya, salah. Kalian harus pastikan bunyinya jelas. Oh ya. Oleh sebab itu, kuku tangan kiri yang memegang bagian ini pastikan semuanya pendek, tapi juga jangan terlampau pendek. Yang sebelah kanan 3 jari jempol, telunjuk dan tengah, kukunya dilebihin sedikit supaya menggantikan posisi pick. Tapi kalau memang kalian merasa nggak nyaman, dipotong kukunya, kalian bisa pakai pick ya, pick bisa beli atau kalian bisa buat dari penggaris, dari kartu ATM yang nggak kepake digunting-gunting, itu bisa jadi pick ya, itu kreatif. Saya biasanya pakai dari penggaris atau kartu ATM yang nggak kepake, apapun kartu time zone biasanya kan tuh sering gonta-ganti, nanti bisa dipakai gunting jadi pick ya. Oke ya nih. Oke, C bisa ya. Ya, nanti kalau lupa lihat lagi ya. C. Posisi juga harus tegak tangan ya. Tegak ya, mungkin bisa dilihat. Ya, jangan terlampau landai. Jadi harus tegak dan juga nggak boleh terlampau tegang. Santai saja. Ya, strumming ya, juga strummingnya juga dari atas ke bawah. Ya, jangan sekali-sekali kalian pakai ini. Ya, nanti ini kalian akan sakit. Karena ini kan kulit ya, kegesek bagian besi ini, kalau sering-sering akan sakit. Jadi makanya gunakan pakai ini ya. Oke, nada pertama C dapat, udah selesai ya. Berikutnya nada kedua 2 minor ya, ingat ya.
itu bicara D minor. Apa aja isiannya? D minor, kalian bisa pencet fret 1, fret 1 senar 2, berikutnya fret 2 senar 4, yang jari tengah, yang jari manisnya atau bisa juga jari kelingking, ya. Fret 3 senar 2, fret 3 senar 2, ya. Ya, ini D minor. Oke, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya, ada kesalahan. Senar 1, fret 1. Yang berikutnya, yang jari tengahnya, senar 3, fret 2. Yang kelingkingnya, atau bisa ganti manis, terserah. Kalau saya lebih nyaman ke kelingking. Senar 2, fret 3. Ya, ingat, mana yang dipencet itu yang di strumming. Itu yang penting ya, karena banyak orang yang strummingnya dari atas, ya bunyinya kok kayak false dibilang gitu, padahal strummingnya terlampau luas, terlampau lebar. Jadi pencet aja yang strumming berarti bagian yang akan yang dipencet. Ya, D minor. Ya, oke. Berikutnya E minor. Nah, ini E minor chordnya gampang, cuma 2. Jadi kalau kita lihat penempatannya itu ada di senar 5 fret 2 sama senar 4 fret 2, 1 fret sama dia. Ini E minor. G, E minor. Berikutnya F. Nah, F itu tuh sama kayak C. Ya, F itu sama kayak C. Tadi kan C seperti ini. Ya. Nah, F-nya telunjuknya tetap diam, ya ingat telunjuknya tetap diam. Yang turun 1 ke bawah hanya bagian tengah turun ke bawah 1, dan jari manis turun ke bawah 1. Nah, jadi F. Tadi waktu naik ke atas ini C, waktu turun ke bawah jadi F. Ini C, ini F. Ini C, ini F. Ini C, ini F. Ya, nanti belajarnya F, C, F, C, F, C, F, C. Gampang ya? Oke. Ada berapa chord? C, D minor, E minor, F, G. Nah, untuk G, untuk pemula yang baru pertama kali belajar, ya biasanya di kelas besar, kelas 4, 5, 6, kalau SMP SMA nanti udah pakai chordnya yang G-nya itu yang udah intermediate. Tapi kalau G pemula bisa saya ajarkan begini saja. Boleh pakai telunjuk, boleh pakai tengah, boleh. Tapi ingat mana yang pencet itu yang di strumming. Simpel ya. Oke. Kalau yang udah mahir boleh di posisi seperti ini. Ya, yang udah mahir. Ya. Tinggal tadi senar 1 fret 3, terus senar 5 fret 2 dan senar 6 fret 3. Ya, jelas ya. Nah, tapi kalau yang masih belum mahir atau pemula, ini lepas dua-duanya lepas. Jadi hanya itu doang. Sama kan bunyi? Hampir sama ya. Ya, G. Oke, apalagi A minor. Nah, A minor juga sama kayak C, hampir mendekati sama ya. Ini C tadi yang saya ajarin, A minornya itu kalian tinggal pindahin di bawah jari tengah perkis. Nah, ini A minor. Tadi kan C begini, A minornya tinggal digeser tengahnya, manisnya taruh di bawah. Jadi bunyinya A minor. Ya, jadi ingat, C itu berdekatan dengan F dan berdekatan dengan A minor. Ini 3 serangkai nih. Nah, ini yang nggak ada di channel YouTube lain nih. Ya, jadi saya mengajarkan berdasarkan saya bedah dulu chordnya supaya gimana caranya gampang mengajarkannya kepada semua student teman-teman yang melihat channel saya ya. C, ya, mendekati, yang berdekat lagi tadi apa? F sama tadi A minor. Nah,
Oke, nah berikutnya adalah B minor. B minor saya selalu bilang seperti anak tangga, jalannya satu-satu. Ini B minor yang inverse 2 atau B minor yang simple. Sekali lagi B minor yang simple ya, tidak bicara, kita belum bicara balok ya, tapi B minor yang simple sekali ya. Jadi senar 1 fret 2, senar 2 fret 3, dan senar 3 fret 4 ya. Ini B minor ya, B minor ya, ingat mana yang dipencet itu di strumming ya. Oke, dan terakhir kembali lagi kita di C. Oke. Bisa sampai di sini pelan-pelan. Ya, saya ulangnya pelan-pelan. Pertama tadi nada pertama di C. Ini orang tuanya harus di depan, Bapak Charlie depan. Kedua D minor. Tadi D minor, ingat di mana? Nah. Ketiga E minor 2. Nada keempat F. F tadi yang sama deket C, mirip deket C, tinggal diturunin aja nih C, ini F. Berikutnya G, nada kelimanya, ini paling gampang, paling bawah. Bagi yang sudah bisa, mahir boleh begini. Bagi pemula boleh begini aja, nggak apa-apa. Berikutnya apa? A minor. Nah, A minor tuh sama kayak C tadi juga sama, cuma diturunin aja manisnya ke bawah jari tengah, persis di fret kedua, jadi A minor. Berikutnya apa? Abis A minor, B minor, ingat kayak analogi anak tangga. Nah, terakhir di C. Nah, tadi kan waktu saya ajarin ada C, D minor, E minor, F, G, A minor, B minor, atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Itu bunyinya emang chordnya dalam bentuk solmisasi. Nih, saya akan tunjukkan ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tuh, ya kan? Ulangin. Do, ya, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, oke, ini kita bicara tentang solmisasi Do sama dengan C, atau keluarga dari Bapak Charlie. C, D minor, E minor, F, G, A minor, B minor, C. Ingat nada kedua, ketiga, 6, 7 itu selalu minor. Nanti di D juga sama, nada kedua, 3, 6, 7 selalu minor. Di E, di F, di G, di A sampai B juga sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi, belajar gitar instrumen sekarang gampang ya di zaman kalian, karena YouTube itu banyak banget. Do sama dengan saya kalian buka itu segambreng ya. Cuman saya memang harus buat channel sendiri ya, karena saya juga harus jadi contoh ya, juga jadi maksudnya tidak baik kalau maksudnya saya seorang pengajar tapi saya sendiri tidak memberikan tutorial dalam bentuk YouTube kepada student, pada semua teman-teman ya. Jadi mau jelasnya lagi, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya di channel Dawai Musik, dan jangan lupa follow IG-nya Dawai Musik ya, @Dawai Musik. Sampai ketemu lagi di volume ketiga ya dari Dawai Musik. Belajar di rumah, belajar di rumah, belajar musik di rumah saja. Bye, God bless you all. Sampai ketemu lagi di volume ketiga.